Halo, bertemu lagi bersama saya Maria Yusia Natalia dari kelas 1G nomor absen 15 dari Politeknik Negeri Malang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi bank. Selamat menyaksikan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang apa itu rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan suatu schedule informasi yang menjelaskan setiap perbedaan antara catatan bank dan catatan kas nasabah. Jika perbedaan tersebut hanya berasal dari transaksi yang belum dicatat oleh bank, maka catatan bank nasabah dianggap sudah benar. Akan tetapi, jika beberapa bagian dari perbedaan itu berasal dari pos-pos lain, maka catatan bank atau perusahaan harus disesuaikan kembali. Lalu apa sih tujuan dari rekonsiliasi bank? Tujuan dari rekonsiliasi bank adalah agar perusahaan dapat mengetahui jumlah dari selisih saldo kas pada laporan bank yang berbeda dengan pembukuan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dan untuk mengetahui penyebab-penyebab dari selisih saldo kas pada catatan bank dan perusahaan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan melalui contoh soal dari rekonsiliasi bank. Berikut ini merupakan informasi-informasi yang berhubungan dengan kas dari PT Riau Andalan. Kita akan membuat laporan rekonsiliasi banknya. Informasi yang pertama, pada tanggal 1 Oktober tahun 2000, saldo rekening kas menurut laporan bank adalah 18 juta sekian. Maka kita akan letakkan di bagian saldo bank. Kemudian pada tanggal yang sama, rekening kas perusahaan menunjukkan saldo sebesar 16 juta sekian. Maka kita letakkan di bagian saldo perusahaan. Kemudian sebuah setoran sebesar 2 juta sekian belum dicatat oleh pihak bank sampai dengan tanggal 2 November tahun 2000. Jadi kita letakkan di bagian bank karena kesalahan di bank jadi berpengaruh di bank sebagai setoran dalam perjalanan. Kemudian biaya administrasi bank sebesar 11.400.000 belum dicatat oleh perusahaan. Jadi ini pengaruhnya di bagian perusahaan. Jadi kita letakkan di bagian biaya admin, maka dia akan mengurangi. Kemudian sebuah cek yang diterima dari Tuan Takur, seorang pelanggan senilai 319.000 sudah disetor oleh perusahaan namun dikembalikan oleh pihak bank karena tidak ada dananya. Ini merupakan cek kosong, maka kita akan menulisnya di bagian perusahaan sebagai cek kosong. Kemudian cek yang ditarik dan belum diuangkan di bank sampai tanggal 31 Oktober tahun 2000 adalah cek nomor 234 senilai 300 sekian, cek nomor 345, cek nomor 456, cek nomor 567. Maka kita akan tulis di bagian bank sebagai cek yang beredar. Kemudian cek-cek tersebut akan kita jumlahkan hasilnya. Kemudian cek nomor 553 senilai 178.000 keliru dicatat dalam pembukuan perusahaan sebesar 187.000. Cek ini digunakan untuk pembayaran biaya reparasi peralatan kantor. Karena kesalahan di pihak perusahaan, jadi kita letakkan di salah catat biaya reparasi, yakni 187.000 dikurangi dengan 178.000, yakni 9.000. Kemudian bank telah menagih piutang wesel sebesar 3.100.000, termasuk di dalamnya biaya bunga sebesar 100.000. Transaksi ini belum dicatat oleh perusahaan, maka kita akan mencatatnya di bagian perusahaan sebagai penerimaan wesel, namun kita kurangi dengan 100.000 sebagai pendapatan bunganya. Pendapatan bunganya akan kita letakkan di bawahnya sebagai pendapatan bunga. Kemudian, bank keliru membebankan cek dari PT Riau Andalan ke rekening PT Riau Andalan, maka kita akan letakkan di bagian kesalahan penulisan di bank. Maka saldo bank setoran dalam perjalanan kesalahan penulisan kita jumlahkan, kemudian kita kurangkan dengan cek-cek yang beredar, maka saldo akhirnya 19 juta sekian. Hal yang sama kita lakukan di perusahaan, yakni saldo perusahaan, salah catat penerimaan wesel dan pendapatan bunga kita jumlahkan, kemudian kita kurangi dengan biaya admin dan cek kosong, maka akan kita temukan saldo akhir sebesar 19 juta sekian. Jadi ini sudah sama. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai rekonsiliasi bank. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.